Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Peru di pembelajaran online matematika peminatan. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu sehat untuk dapat menerima pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, Peru akan memberikan beberapa contoh soal tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Tapi sebelum itu, kita ingat kembali tentang konsep. Ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran, yaitu memotong, menyinggung, dan juga tidak memotong ataupun tidak menyinggung. Terus, untuk prinsipnya, menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran dilakukan dengan melihat diskriminannya. Diskriminan dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Bisa kalian perhatikan garis K. 2. Jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Bisa kalian lihat garis L. 3. Jika D kurang dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Kalian bisa memperhatikan garis M. Tadi adalah konsep dan juga prinsip dari kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sekarang masuk ke contoh pertama. Dan kita lihat untuk prosedurnya. Tentukan titik potong antara garis G, yaitu X min Y sama dengan 2 dengan lingkaran L, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 4Y dikurangi 8 sama dengan 0. Prosesnya adalah distribusikan garis G ke dalam lingkaran L. Nah, ini untuk garis G-nya itu kita rubah jadi bentuk X sama dengan ataupun Y sama dengan. Untuk kali ini saya rubah jadi bentuk X sama dengan. X min Y sama dengan 2 dirubah jadi X sama dengan Y plus 2. Kemudian substitusikan ke lingkaran L, sehingga diperoleh Y plus 2 kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 2 kali Y plus 2 ditambah 4Y dikurangi 8 sama dengan 0. Hasilnya Y kuadrat plus 4Y plus 4 plus Y kuadrat dikurangi 2Y dikurangi 4 plus 4Y min 8 sama dengan 0. Setelah disederhanakan, dapat 2Y kuadrat plus 4Y min 8 sama dengan 0. Kemudian ini masih bisa disederhanakan lagi dengan cara dibagi 2. Hasilnya adalah Y kuadrat plus 3Y min 4 sama dengan 0. Dengan pemfaktoran diperoleh nilai Y. Y kuadrat plus 3Y min 4 sama dengan 0. Setelah difaktorkan, hasilnya Y plus 4 kali Y min 1 sama dengan 0. Kemudian hasilnya adalah Y sama dengan min 4 atau Y sama dengan 1. Kemudian distribusikan nilai Y ke dalam garis G. Untuk Y sama dengan min 4 menghasilkan X sama dengan min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Y sama dengan 1 menghasilkan X sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Jadi titik potong antara garis G dan lingkaran L adalah min 2,4 dan 3,1. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, tentukan titik singgung antara garis K, yaitu 2X plus Y sama dengan 1, dengan lingkaran L, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Prosesnya sama dengan yang tadi. Distribusikan garis K ke dalam lingkaran. Garis K ini kita rubah jadi bentuk Y sama dengan 2X plus Y sama dengan 1 dirubah jadi Y sama dengan min 2X plus 1. Kemudian hasil substitusinya adalah X kuadrat plus dalam kurung min 2X plus 1 kuadrat dikurangi 10X dikurangi 2 kali min 2X plus 1 ditambah 6 sama dengan 0.
menghasilkan x kuadrat plus 4x kuadrat min 4x plus 1 dikurangi 10x ditambah 4x dikurangi 2 tambah 6 sama dengan 0. Hasilnya 5x kuadrat min 10x plus 5 sama dengan 0. Kemudian kalau ini disederhanakan dengan cara dibagi 5. Hasilnya x kuadrat min 2x plus 1. Dengan pemfaktoran diperoleh nilai x, yaitu x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. X min 1 kali x min 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1. Ini kemudian distribusikan nilai x ke dalam garis K sehingga diperoleh x sama dengan 1 menghasilkan y sama dengan min 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan min 1. Jadi titik singgung antara garis K dengan lingkaran L adalah 1,1. Ini adalah contoh yang kedua. Saya lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini soalnya lebih rumit sedikit, tapi proses prosedurnya sama dengan contoh nomor 1 dan 2. Diketahui garis G yaitu y sama dengan x min 4 menyinggung lingkaran L1 yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 8 di titik A. Sedangkan menyinggung lingkaran L2 yaitu x kuadrat plus y kuadrat ditambah 4y plus 2 sama dengan 0 di titik B. Tentukan panjang AB. Proses pertama, distribusikan garis G ke lingkaran L1 sehingga menghasilkan x kuadrat plus dalam kurung x min 4 kuadrat sama dengan 8. Setelah dijabarkan menghasilkan 2x kuadrat min 8x plus 8 sama dengan 0. Setelah disederhanakan hasilnya x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Setelah difaktorkan hasilnya adalah x min 2 kali x min 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2. Dengan mendistribusikan nilai x ke dalam garis G diperoleh x sama dengan 2 menghasilkan y sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Sehingga titik A adalah 2, min 2. Terus untuk mendapatkan titik B, prosesnya sama dengan yang titik A tadi. Distribusikan garis G ke dalam lingkaran L, yaitu diperoleh x kuadrat plus dalam kurung x min 4 kuadrat ditambah 4 kali x min 4 ditambah 2 sama dengan 0. Setelah dijabarkan akan diperoleh 2x kuadrat min 4x plus 2. Disederhanakan lagi dapat x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. Jadi setelah difaktorkan hasilnya x min 1 kali x min 1 sehingga x sama dengan 1. Hasilnya distribusikan nilai x ke dalam garis G sehingga y sama dengan 1 dikurangi 4 sama dengan min 3 sehingga titik B hasilnya adalah 1, min 3. Jadi untuk mencari panjang AB adalah akar dari selisih dari dua titik tadi dikuadratkan sehingga diperoleh akar 2 dikurangi 1 kuadrat ditambah min 2 dikurangi min 3 kuadrat. Hasilnya akar 1 kuadrat ditambah akar 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Nah, ini adalah contoh soal yang ketiga. Oke, saya kira cukup untuk 3 contoh soal tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya ketemu lagi di pembelajaran yang lain. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.